Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai olehnya. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Raja-Raja, pasal 21, pasal 22, pasal 23. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah ketaatan sejati. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Dari nas kita ini, kita membaca mengenai Raja Amon. Di 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai ayat 21, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Raja Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Amon adalah raja dari bangsa pilihan Tuhan. Raja Amon memerintah dari kota Yerusalem, kotanya Tuhan. Raja Amon adalah orangnya Tuhan. Lalu bagaimana Raja Amon ini bisa melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jika kita membaca secara seksama nas kita kali ini, kita akan mengetahui bahwa Raja Amon adalah anak dari Raja Manasye. Raja Manasye yang adalah raja dari bangsa pilihan Tuhan saat itu adalah raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Manasye adalah penyembah berhala. Bahkan di dalam penyembahan berhala ini, Raja Manasye mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban persembahan dalam api. Raja Manasye melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa ayah Raja Amon, yaitu Raja Manasye, adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Bukan hanya Raja Amon dibesarkan oleh seorang ayah yang jahat di mata Tuhan. Raja Amon hidup di dalam lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang jahat. Sebagaimana di 2 Raja-Raja 21 ayat 9 menunjukkan kepada kita. Orang-orang yang hidup di sekitar Raja Amon melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan oleh Tuhan. Bukan hanya Raja Amon dibesarkan oleh seorang ayah yang jahat, dan Raja Amon dibesarkan di lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang jahat. Kebudayaan, benda-benda, kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan tempat Raja Amon hidup adalah bagian dari penyembahan berhala, adalah bagian dari hal-hal yang jahat, adalah bagian dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Sebagaimana 2 Raja-Raja 23 ayat 6 dan ayat 7 secara tersirat menunjukkan kepada kita. Mengetahui akan semua ini, tidak heranlah kita jika seorang Raja Amon tumbuh dan besar menjadi orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun fokus renungan kita kali ini bukanlah Raja Amon, bukan pula Raja Manasye. Fokus dari renungan kita kali ini adalah seorang raja yang dibesarkan oleh seorang kakek yang jahat.
Si kakek ini adalah Raja Manasye, seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan yang baru saja kita renungkan tadi. Si raja yang menjadi fokus kita ini juga dibesarkan oleh seorang ayah yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayah dari si raja yang menjadi fokus kita kali ini adalah Raja Amon yang kita renungkan tadi. Si raja yang menjadi fokus kita ini juga dibesarkan di lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Si raja yang menjadi fokus kita ini juga dibesarkan di lingkungan di mana di lingkungan itu ada persembahan anak sebagai korban bakaran dalam api. Si raja yang menjadi fokus kita ini juga dibesarkan di lingkungan yang dipenuhi dengan benda-benda, kebudayaan, kebiasaan yang adalah bagian daripada penyembahan berhala. Termasuk di dalam lingkungan ini adalah tiang-tiang berhala, petak-petak pelacuran bakti. Namun, si raja yang menjadi fokus dari renungan kita kali ini, yang dibesarkan oleh seorang kakek yang jahat di mata Tuhan, yang dibesarkan oleh seorang ayah yang jahat di mata Tuhan, yang dibesarkan di dalam lingkungan yang dipenuhi oleh orang-orang jahat di mata Tuhan, yang dibesarkan di lingkungan yang dipenuhi dengan kebudayaan, benda-benda, kebiasaan yang adalah bagian dari penyembahan berhala, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Si raja yang menjadi fokus renungan kita kali ini sebagaimana dinyatakan di 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja itu adalah Raja Yosia. Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Raja Yosia hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, dan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitabnya Tuhan, sebagaimana dinyatakan di 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 3 yang ditegaskan di ayat 25. Sebelum Raja Yosia, tidak ada raja seperti Raja Yosia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah Raja Yosia, tidak ada bangkit lagi yang seperti Raja Yosia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Raja Yosia yang pada saat dia mulai memerintah sebagai raja dari bangsa pilihan Tuhan, umurnya baru 8 tahun, dia masih seorang anak. Bagaimana mungkin seorang anak yang dibesarkan oleh seorang kakek yang jahat, yang dibesarkan oleh seorang ayah yang jahat, yang dibesarkan di dalam lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang jahat, yang dibesarkan di lingkungan yang berisi benda-benda, kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaan yang jahat terhadap Tuhan. Namun si anak yang berusia 8 tahun ini kemudian bertumbuh dan menjadi raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jawaban sederhananya berdasarkan Alkitab secara keseluruhan adalah
Yang terjadi pada Raja Yosia adalah Tuhan berkarya di dalam kehidupan Raja Yosia. Apa yang dihidupi oleh Raja Yosia adalah ketaatan sejati kepada Tuhan, ketaatan sejati kepada firman Tuhan, kepada kitab suci Tuhan, kepada kitab Taurat Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan akan ketaatan sejati yang ada di dalam diri Raja Yosia ini menurut Alkitab secara keseluruhan. Tidaklah mudah merenungkan akan ketaatan sejati yang ada di dalam diri Raja Yosia hanya berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan Yesus belum dituliskan sebagaimana di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sementara Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan sejati yang adalah karya Tuhan dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan, termasuk Raja Yosia, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Yang saya imani adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, yang ada di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang-orang ini. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang percaya inilah yang berkarya dan menghasilkan ketaatan sejati di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri pengikut-pengikut Yesus Kristus. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12 dan 13, di Filipi 1 ayat 6. Mari kita renungkan ayat-ayat ini. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita, baik secara tersurat maupun tersirat, beberapa hal berikut. Pertama, Allah lah, Tuhanlah yang mengerjakan. Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan, Tuhanlah yang mengerjakan kemauan, Tuhanlah yang mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Yang mana yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah pekerjaan baik. Alkitab menunjukkan bahwa pekerjaan baik yang dimaksud di sini termasuk taat, yaitu hidup taat pada Tuhan, hidup taat pada firman Tuhan. Secara tersirat dari kedua ayat ini dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, ketaatan yang adalah pekerjaan Allah, yang adalah pekerjaan Tuhan ini, Tuhan melakukannya melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri setiap orang percaya. Kedua ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan yang
Tuhan kerjakan di dalam diri orang percaya itu, awal mulanya timbulnya ketaatan, awal mulanya taat, yaitu kemauan untuk taat, kemauan untuk kemudian terjadinya ketaatan. Kemauan ini Tuhanlah yang mengerjakan. Untuk gampangnya, semua pekerjaan baik, termasuk taat, ketaatan yang terjadi di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Kemauan untuk melakukan pekerjaan baik itu datangnya dari Tuhan, adalah pekerjaan Tuhan. Salah satu penafsirannya, bukan manusia, bukan kita yang mau melakukan pekerjaan baik ini. Kemauan kita, kemauan daging kita adalah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan itu. Kemauan yang datangnya dari Roh Kudus Tuhanlah. Kemauan roh yang ada di dalam kitalah yang mengarahkan kita kepada pekerjaan baik, termasuk taat, termasuk ketaatan itu. Dua ayat ini juga menunjukkan kepada kita, bukan hanya kemauannya Tuhan yang mengerjakan, pekerjaan baiknya itu sendiri termasuk taat, ketaatan, Tuhan juga yang mengerjakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita renungkan Filipi 2 ayat 13 ini berdasarkan ilustrasi yang ada di hadapan kita. Garis panah berwarna ungu di hadapan kita ini, katakanlah saja mewakili pekerjaan baik, termasuk taat, ketaatan, sebagaimana di Filipi 2 ayat 13. Sebelum pekerjaan baik ini terjadi, maka yang terjadi pada seseorang yang adalah pengikut Kristus yang sudah lahir baru, terlebih dahulu ada kemauan untuk pekerjaan baik ini. Filipi 2 ayat 13 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita baik kemauan yang diwakili oleh panah berwarna hijau maupun pekerjaan baik yang diwakili oleh panah berwarna ungu ini, Allah lah melalui Roh Kudus Allah yang ada di dalam umatnya, di dalam pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang mengerjakan. Filipi 1 ayat 6 memperjelas hal ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 6 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa pertama, pekerjaan baik yang di Filipi 2 ayat 13 adalah pekerjaan. Itu ialah yang memulai. Ia di sini menurut Filipi 1 di ayat-ayat sebelum ayat 6 adalah Allah Bapa kita, adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai bagian dari ketritunggalan Allah, yang di dalam kehidupan kita orang-orang percaya adalah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ayat 6 ini juga menunjukkan kepada kita, bukan hanya Allah memulai pekerjaan baik itu, Allah pula lah yang meneruskan pekerjaan baik itu. Dan Allah pula lah yang mengakhiri, yang menyelesaikan pekerjaan baik itu. Allah lah, Tuhanlah yang memulai, yang meneruskan, dan yang mengakhiri, yang menyelesaikan semua pekerjaan baik itu, yaitu pekerjaan baik yang hanya dapat dilakukan oleh
umatnya Tuhan oleh pengikut-pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru atas karya Allah, karya Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, pengikut Kristus yang sudah lahir baru di dalam diri kita semua. Untuk lebih jelasnya, mari kita renungkan Filipi 1 ayat 6 ini dengan bantuan ilustrasi yang ada di hadapan kita. Panah yang berwarna ungu mewakili pekerjaan baik. Panah yang berwarna hijau mewakili kemauan yang mendahului pekerjaan baik, yaitu kemauan untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk mudahnya kita katakan saja panah yang hijau dan panah yang ungu ini adalah rangkaian pekerjaan baik ini. Yang mana ilustrasi ini sudah kita renungkan melalui Filipi 2 ayat 13. Di Filipi 1 ayat 6, renungan kita tadi semakin diperjelas. Dari ilustrasi di hadapan kita melihat bahwa seluruh rangkaian pekerjaan baik yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua, Tuhanlah, Allah lah, Tuhan Yesus Kristuslah melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita yang melakukan. Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang meneruskan, Tuhanlah yang menyelesaikan, Tuhanlah yang memulai pekerjaan baik itu dari seseorang diberkati oleh Tuhan dengan kemauan. Seseorang di sini adalah pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Kemudian Tuhan pula lah yang meneruskan, yang melanjutkan kemauan itu menjadi perbuatan, yaitu perbuatan yang adalah pekerjaan baik, termasuk taat, ketaatan sejati yang sedang menjadi tema dari renungan kita ini. Kemudian Tuhan pula lah yang menyelesaikan pekerjaan baik ini. Apa yang dimaksud menyelesaikan di sini? Yang dimaksud di sini sebagaimana salah satu penafsiran daripada ayat 6 ini adalah pekerjaan baik itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus, yang mana Tuhan melakukan, memulai, meneruskan, menyelesaikan pekerjaan baik ini dengan cara Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri umat Tuhan, di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah lahir baru, dikaryakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan untuk memulai, untuk meneruskan, untuk menyelesaikan pekerjaan baik itu, termasuk taat, termasuk ketaatan sejati. Dengan demikian, apakah ketaatan sejati itu bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru? Berdasarkan Filipi 2 ayat 12 ayat 13, Filipi 1 ayat 6, dan Alkitab secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa ketaatan sejati adalah ketaatan yang datangnya hanya dari Tuhan, hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan sejati adalah ketaatan yang adalah hasil karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang percaya yang dikaryakan oleh Tuhan. Dan tujuan dari ketaatan sejati ini hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa pertanyaan penting untuk kita renungkan di dalam konteks ketaatan sejati ini. Apakah mungkin seorang yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak percaya pada Tuhan Yesus, dapat memiliki ketaatan sejati? Banyak
orang yang taat. Ada orang yang taat pada bosnya, ada orang yang taat pada perusahaannya, ada orang yang taat pada hal-hal lain di luar apa yang sedang kita renungkan ini, yaitu Tuhan, yaitu firman Tuhan. Namun ketaatan sejati yang sedang kita renungkan ini adalah ketaatan yang datangnya hanya dari Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan, yang adalah karya Tuhan, bukan karya manusia, dan tujuannya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan demi kepentingan manusia. Jadi jawabannya, jika seseorang itu tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka yang bersangkutan tidak mungkin bisa memiliki ketaatan sejati sebagaimana yang sedang kita renungkan berdasarkan firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, ayat 13, di Filipi 1 ayat 6, dan di dalam Alkitab. Tidak mungkin. Kalau ketaatan sejati itu adalah hasil karya dari Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam orang percaya, apakah ini artinya sebagai orang percaya kita tidak perlu melakukan apapun di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki ketaatan yang sejati itu? Jawabannya adalah bukan begitu. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan, firman Tuhan, menghendaki umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita semua, untuk selalu berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus sedang berkarya, pada saat Tuhan sedang berkarya di dalam diri kita, untuk kita dapat memiliki ketaatan sejati yang datangnya dari Tuhan itu. Mari kita renungkan akan berserah diri kepada Tuhan ini sebagai penutup dari renungan kita kali ini. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, secara tersurat dan tersirat. Ayat 1 ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan, firman Tuhan, menghendaki kita semua, umat Tuhan yang sejati, untuk mempersembahkan tubuh kita, yang artinya menyerahkan tubuh kita, menyerahkan diri kita. Dengan kata lain, untuk berserah diri, untuk dipakai sebagai alat oleh Roh Kudus Tuhan pada saat Roh Kudus sedang berkarya, pada saat Tuhan sedang berkarya di dalam diri kita. Karya Tuhan ini adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, termasuk taat. Demikianlah perintah Tuhan untuk kita dapat memiliki ketaatan sejati yang hanya dapat diberkatkan hanya oleh Tuhan kepada kita semua, umat Tuhan yang sejati. Frasa persembahan yang kudus memperjelas akan menyerahkan diri atau berserah diri kepada Tuhan itu diri yang macam apa? Alkitab mengatakan hanya Roh Kudus Tuhanlah yang dapat mengkuduskan tubuh, mengkuduskan diri seseorang. Tidak ada manusia yang dapat mengkuduskan dirinya sendiri. Artinya, seseorang yang berserah diri sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 ini harus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Haruslah pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Yang mana menurut Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Roh kebenaran di sini adalah Roh Kudus. Kebenaran di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa pada saat pernyataan akan kebenaran ini dinyatakan di dalam firman Tuhan, dinyatakan di dalam Alkitab, yang diacu adalah kebenaran firman Tuhan. Anak kalimat, segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Anak kalimat ini juga mengacu kepada firman Tuhan. Dengan demikian, berserah diri sebagaimana yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini, yang sedang kita renungkan ini, perwujudannya adalah umat Tuhan, pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Kita semua hidup dalam firman Tuhan. Mengetahui dengan jelas apa yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa ketaatan sejati itu adalah atas umat Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alatnya. Maka, hai umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita semua, mari berdoalah setiap saat dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus setiap saat. Mengetahui bahwa ketaatan sejati adalah umat Tuhan hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Alkitab, maka hai kita semua, berdoalah dengan khusyuk tanpa henti-hentinya untuk memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan selalu memampukan dan membuat kita untuk selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap saat atas urapan, atas bimbingan, atas karya dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Perwujudan dari penerapan ini adalah kita sebagai umat Tuhan yang sejati. Setiap hari di dalam kehidupan kita bercerminlah, mempergunakan cermin yang adalah firman Tuhan, yang adalah Alkitab. Dan dari cermin itu lihatlah apakah kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat hari lepas hari. Jika jawaban kita adalah benar, kita mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat, menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat, yaitu atas bimbingan, atas urapan dari Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita, maka itulah ketaatan sejati yang tengah diberkatkan oleh Tuhan dan sedang kita hidupi sebagai umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.